Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sirhana, mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2017 UIN Wadas Semarang. Hari ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Nah, sebelum itu, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Sudah? Nah, pasti kita pernah menemukan gambar tersebut di swalayan, ya kan? Dimana ada rak-rak yang khusus untuk barang-barang tertentu. Ada yang rak khusus untuk makanan, ada rak khusus cemilan, ada yang khusus minuman, ada yang khusus obat-obatan, dan sebagainya. Kira-kira apa tujuannya? Nah, betul, tujuannya itu untuk mempermudah konsumen mencari barang yang mereka inginkan. Hal serupa juga dilakukan oleh kimiawan, di mana mereka mengelompokkan unsur-unsur itu berdasarkan sifat-sifatnya. Ada yang satu golongan, ada satu periode, yang kita kenal sekarang sebagai tabel periodik unsur. Nah, bagaimana proses para ilmuwan itu menemukan atau mengelompokkan unsur-unsur itu? Dalam video ini akan dijelaskan tentang perkembangan sistem periodik unsur dan sifat keperiodikan unsur. Unsur-unsur yang ada di alam sekitar ini memiliki sifat-sifat yang berbeda. Hal itulah yang melatar belakangi ilmuwan pada akhir abad ke-18 mulai mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan perbedaan sifat-sifatnya. Adalah ilmuwan asal Arab dan Persia yang pada akhir abad ke-18 melakukan penggolongan unsur ke dalam golongan logam dan non-logam. Pada saat itu hanya dikenal sekitar 20 jenis unsur yang nampaknya memiliki sifat berbeda satu sama lain. Penggolongan unsur ke dalam logam dan non-logam tampaknya masih terlalu umum. Hal inilah yang melatar belakangi ilmuwan-ilmuwan tahun-tahun selanjutnya melakukan pengelompokan unsur-unsur di alam menjadi lebih spesifik. Ilmuwan yang pertama kali mengembangkan pengelompokan ini adalah Anthony Lavoisier. Pada tahun 1789, Anthony Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia berdasarkan sifat kimianya. Dari sebelumnya yang hanya dikelompokkan menjadi golongan logam dan non-logam, kini Lavoisier membagi unsur-unsur kimia menjadi 4 kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Namun, pengelompokan unsur-unsur kimia menurut Lavoisier ini masih sangat sederhana, sebab antara unsur-unsur logam sendiri masih terdapat banyak perbedaan. Akan tetapi, dari pengelompokan ini adalah awal dari pemikiran para ahli untuk mengelompokkan unsur-unsur. Belum puas dengan teori menurut Lavoisier, para ilmuwan terus-menerus bekerja keras untuk melakukan penyempurnaan dalam pengelompokan unsur-unsur. Salah satunya adalah John W. Dobryner, seorang profesor kimia dari Jerman. Dia mengembangkan hukum triad. Nah, sebelum itu, coba teman-teman amati gambar berikut. Teman-teman bisa jeda video ini untuk sejenak mengamati. Kira-kira John W. Dobryner ini mengelompokkan unsur-unsur itu berdasarkan apa? Nah, sebenarnya John W. Dobryner ini mengelompokkan unsur-unsur itu berdasarkan kemiripan sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisika yang teratur. Ya. Jadi semuanya itu berawal dari tahun 1817, di mana ia menemukan kemiripan dari 3 unsur logam. Ya, bisa teman-teman lihat ada kalsium, barium, dan strontium. Nah, di sini ia mengemukakan bahwa massa atom relatif dari strontium sangat dekat dengan massa rata-rata dari 2 unsur lain yang mirip dengan strontium, yaitu kalsium dan barium. Nah, kemudian ternyata massa strontium ini itu adalah setengah dari massa atom pertama yaitu kalsium dan atom ketiga yaitu barium. Maka dari itu, Dobryner ini mengelompokkan unsur-unsur ini menjadi kelompok-kelompok 3 yang ia sebut dengan triad. Ya.
Kelebihan dari teori ini adalah adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip. Massa atom relatif, unsur yang kedua merupakan massa atom rata-rata dari massa atom unsur pertama dan massa atom unsur ketiga. Namun, teori ini pun memiliki kelemahan, yaitu pengelompokan unsur ini dirasa kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triad, padahal sifat-sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, untuk menyempurnakan pengelompokan unsur-unsur dari ilmuwan sebelumnya, ini pada tahun 1864, John Alexander Raina Newland, seorang ilmuwan dari Inggris, adalah ilmuwan yang pertama kali mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif, yang ia sebutkan dengan hukum oktav. Ia menyatakan bahwa sifat-sifat unsur kimia berubah secara teratur. Unsur pertama mirip dengan unsur yang ke-8 dan unsur yang kedua mirip dengan unsur yang ke-9 dan seterusnya. Disebut hukum oktav karena beliau mendapati bahwa sifat-sifat yang sama berulang pada setiap unsur ke-8 dalam susunan selanjutnya, dan pola ini menyerupai oktav musik. Jadi oktav musik kan ada 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do-nya antara oktav yang pertama dan oktav yang ke-8 adalah sifatnya sama. Hukum oktav Newland berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom yang rendah. Namun kenyataannya, dalam teori ini masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Dan penggolongan ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar. Walaupun hukum oktav Newland tidak sepenuhnya diterima, namun beberapa tahun sesudahnya masih dianggap benar. Karena hingga saat itu banyak unsur yang memiliki kemiripan sifat sesuai dengan hukum Newland. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1869, Dmitri Mendeleev, ilmuwan kimia dari Rusia, mendemonstrasikan hubungan antara massa atom dengan sifat-sifat unsur. Daftar periodik Mendeleev dipublikasikan pada tahun 1872. Seperti hanya Newland, pada beberapa tahun sebelumnya, Mendeleev mencatat bahwa jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom, terjadi pengulangan atau pola periodik di sifat-sifat unsur. Unsur-unsur yang sifatnya mirip diletakkan pada satu kolom. Teman-teman bisa perhatikan hasil pengelompokan dari Mendeleev ini. Ada bagian-bagian yang kosong, ya, belum diisi. Pada tabel tersebut, Mendeleev sengaja menyediakan kotak kosong untuk unsur-unsur yang menurut dugaannya akan ditemukan pada masa mendatang. Mendeleev memberikan nama unsur-unsur tersebut dengan istilah ada Eka aluminium dengan nomor atom 44, Eka boron dengan nomor atom 68, dan Eka silikon dengan nomor atom 72. Ternyata dugaan Mendeleev terbukti. Pada November 1875, ilmuwan Prancis menemukan unsur yang sifatnya sama dengan Eka aluminium. Ia menamakannya dengan gallium. Kemudian, sama halnya dengan Eka aluminium, ternyata dua unsur lain yang diprediksi Mendeleev, Eka boron dan Eka silikon, ternyata diketahui memiliki sifat yang sama dengan skandium dan germanium. Sifat unsur skandium yang ditemukan oleh ilmuwan Swedia pada 1879 mirip dengan Eka boron, sedangkan sifat unsur germanium yang ditemukan ilmuwan Jerman pada tahun 1886 memiliki sifat yang mirip dengan Eka silikon. Kemudian
terdapat kelemahan dari teori Mendeleev ini, ya. Walaupun pengelompokan unsur-unsur yang dilakukan Mendeleev dianggap lebih baik, serta dapat meramalkan unsur baru yang belum ditemukan beserta sifat-sifatnya, tetapi masih terdapat kelemahan pada unsur-unsur yang masanya lebih besar, letaknya di depan unsur yang masanya lebih kecil, sehingga ada beberapa perletakan unsur yang tidak sesuai. Tabel Mendeleev ini tidak sepenuhnya lengkap. Setelah beberapa unsur baru ditemukan dan massa atom yang lebih akurat dapat ditentukan, tampak nyata bahwa beberapa unsur dalam tabelnya tidak berada pada urutan yang benar. Penyusunan unsur-unsur berdasarkan massa atom ternyata juga menghasilkan unsur-unsur yang ditempatkan dalam kelompok unsur yang sifat-sifatnya berbeda. Pada tahun 1913, seorang kimiawan Inggris bernama Henry G. Moseley melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Ia menyimpulkan bahwa sifat dasar atom bukan didasarkan pada massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah proton. Kenaikan jumlah proton ini mencerminkan kenaikan nomor atom unsur tersebut. Pernyataan bahwa sifat-sifat kimia dan fisika unsur-unsur yang disusun menurut kenaikan nomor atom akan berulang secara periodik disebut dengan hukum periodik. Pelompokan unsur-unsur sistem periodik modern karya Moseley ini merupakan penyempurnaan dari hukum periodik Mendeleev yang sampai saat ini masih digunakan dan dikenal dengan sebutan sistem periodik unsur modern. Jadi itu tadi perkembangan dari sistem periodik unsur ya. Jadi bertahun-tahun lamanya disempurnakan oleh kimiawan-kimiawan para ahli, dan sampai sekarang sudah bisa menjadi acuan dan bahkan mempermudah kita untuk belajar lebih lanjut tentang kimia. Dalam sistem periodik unsur dikenal ada golongan dan periode. Golongan menyatakan atom-atom yang memiliki elektron valensi yang sama, sedangkan periode menyatakan bahwa atom-atom yang memiliki jumlah kulit yang sama. Kita contohkan ilustrasi sebagai berikut, ya. Atom H pada golongan 1 memiliki elektron valensi 1. Ya. Kita contohkan, dan dia pada periode 1 karena dia memiliki jumlah kulit elektronnya 1, ya. Selanjutnya Li dia memiliki elektron valensi 1 juga dengan nomor atom 3, dan dia berada di periode kedua karena memiliki jumlah kulit 2, dan seterusnya Na dan juga kalium. Nah, sekarang kita menuju ke sifat-sifat keperiodikan unsur. Yang pertama ada jari-jari atom. Nah, apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom itu adalah jarak antara inti atom dan elektron atau kulit terluar dari atom tersebut. Di sini kita coba lihat dalam satu golongan ada atom H, Li dan Na. Ya, kita lihat jari-jarinya. Atom H memiliki jari-jari yang kecil karena dia memiliki kulit terluar atau kulit elektronnya itu 1. Sedangkan Li dia memiliki jumlah kulit 2, dan Na memiliki jumlah kulit 3. Nah, hal ini bisa kita simpulkan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka jari-jari atom itu semakin besar. Dan coba kita lihat dengan periode, apakah sama?
semakin ke kanan semakin besar. Ternyata dalam kita coba contoh di periode 3, maaf itu ada sedikit kesalahan. Kita ada atom Na, Al, P, dan Cl. Nah, di Na memiliki elektron valensi 1, Al memiliki elektron valensi 3, P memiliki elektron valensi 5, dan Cl memiliki elektron valensi 7. Nah, mengapa Cl yang memiliki jumlah nomor atom lebih banyak kok dia lebih kecil? Karena jumlah elektron valensi pada Cl itu lebih banyak, sehingga gaya tarikan ke inti atom itu semakin besar. Jadi dia semakin rapat gitu. Dari elektron keluar, dia semakin rapat ke inti atom, yang menyebabkan bahwa jari-jarinya itu semakin kecil. Jadi kita bisa simpulkan di periode dari kiri ke kanan, maka jari-jari atom itu semakin kecil gitu ya. Jadi tidak melulu tentang nomor atom. Jadi nomor atom semakin banyak maka dia jari-jari semakin besar, tidak. Jadi kita lihat dulu, yang pertama adalah jumlah kulit, yang kedua adalah elektron valensinya. Selanjutnya ada energi ionisasi. Nah, apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan suatu atom untuk melepaskan elektron terluar sehingga membentuk ion positif ya dalam wujud gas. Nah, energi ionisasi ini dinyatakan dalam satuan joule per mol. Nah, salah satu hal yang mempengaruhi besar kecilnya energi ionisasi ini adalah besar jari-jari atomnya. Semakin besar jari-jari atom, maka energi yang mengikat elektron valensi ke arah inti itu lemah, sehingga mudah untuk melepaskan satu elektron. Artinya, lebih gampang daripada jari-jari yang lebih kecil. Karena itu dapat dikatakan bahwa energi ionisasi berbanding terbalik dengan besarnya jari-jari atom. Semakin besar jari-jari, semakin kecil energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron. Yang dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Kita ambil contoh di golongan 1 adalah Fr. Ya. Fr, dan di golongan 7 kita ada F gitu ya. Ya. Di golongan 1 kita lihat Fr memiliki jumlah kulit elektron itu sebanyak 7. Dan F dia cuma mempunyai 2. Dan di Fr dia memiliki elektron valensi 1 ya. Sedangkan di F dia memiliki elektron valensi 7. Nah, mana energi ionisasi yang lebih besar? Ternyata yang memiliki energi ionisasi lebih besar adalah yang F. Karena apa? Karena elektronnya itu masih berada pada kulit elektron yang dekat dengan inti atom, sehingga untuk melepaskan satu elektron tersebut, F ini membutuhkan energi yang sangat besar. Sedangkan pada Fr, karena dia jauh dari inti atom, dia dengan mudah untuk melepas tanpa membutuhkan energi ionisasi yang lebih tinggi ya. Kita amati di grafik ini ya. Kita lihat di golongan 2 ada lithium sampai Na ya, neon ya. Itu dia energi ionisasinya itu lebih tinggi setelah yang meningkat. Tetapi kita lihat di natrium dan oksigen ternyata dia menurun ya. Padahal jumlah elektron valensinya itu lebih banyak yang oksigen. Mengapa demikian? Ternyata di nitrogen ini, kalau kita lihat diagram orbitalnya, dia memiliki sama-sama 2p ya,
Tapi yang nitrogen dia 2p3, sedangkan di oksigen adalah 2p4. Nah, ini ketika nanti nitrogen ini melepaskan satu elektron, ternyata yang dalam kotak 2p ini dia hanya memiliki dua elektron, sehingga dia lebih tidak stabil, ya. Sedangkan di oksigen, ketika dia melepaskan satu elektron, dia masih mempunyai 3 elektron dan dia menempati tempatnya di 2p gitu ya, menyebabkan bahwa dia agak lebih stabil. Nah, jadi energi ionisasinya itu dia lebih kecil dibandingkan N gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang afinitas elektron. Nah, ini adalah kebalikan dari energi ionisasi, karena energi ionisasi adalah beberapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menghilangkan elektron. Sedangkan afinitas elektron adalah energi yang menyertai proses penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion bermuatan negatif. Nah, afinitas elektron ini juga dinyatakan dalam kilojoule per mol. Ya. Unsur yang memiliki afinitas elektron bertanda negatif berarti memiliki kecenderungan lebih besar dalam menyerap elektron daripada unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif. Nah, kita lihat contohnya. Fluorin F memiliki afinitas elektron tertinggi karena jika dia memperoleh satu elektron, dia akan memiliki konfigurasi elektron yang stabil, sama seperti gas mulia. Sedangkan yang di golongan 1 dan 2, di situ dia lebih baik kehilangan. Jadi mereka lebih baik kehilangan elektron daripada menerima elektron. Karena apa? Ketika dia kehilangan 1 atau 2 elektron, ya, dia akan menjadi stabil daripada dia harus membutuhkan 7 ataupun 6 elektron yang membuat dia menjadi stabil. Selanjutnya adalah keelektronegatifan. Nah, di sini keelektronegatifan diartikan sebagai kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Nah, di sini harap bisa dibedakan antara keelektronegatifan dengan afinitas elektron. Karena apa? Kalau keelektronegatifan itu hanya kecenderungan, sedangkan afinitas elektron adalah energi. Nah, kalau keelektronegatifan itu tidak mengakibatkan unsur tersebut menjadi ion negatif, sedangkan afinitas elektron mengakibatkan unsur tersebut menjadi unsur atau ion negatif, ya. Berikut adalah harga dari keelektronegatifan beberapa unsur, ya. Nah, non-logam memiliki tarikan kuat pada elektron dan memiliki keelektronegatifan paling tinggi. Nah, sedangkan logam cenderung memiliki nilai terendah. Ya, kita bisa lihat di bagian kanan, kita lihat di golongan 7, ya. Nilainya lebih besar daripada yang golongan 1 atau 2. Ya. Kecenderungannya sama dengan energi ionisasi dan afinitas elektron, yaitu dapat disimulasikan sebagai berikut. Menurut orang awam, tabel periodik unsur yang sering kita pegang ataupun sering kita bawa itu tampak seperti susunan acak dari zat-zat yang sebagian besar terdengar aneh dan asing, ya. Tetapi cara unsur itu disusun itu mengungkapkan bahwa banyak pola-pola indah yang memberitahu kita tentang bagaimana alam semesta ini dioperasikan atau beroperasi lah. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa ilmuwan yang di pertengahan abad 18, salah satunya adalah Dmitri Mendeleev, itu kita bisa belajar bahwa apapun dapat terjadi itu di alam semesta ini. Salah satunya yang dilakukan Mendeleev adalah meramalkan keberadaan unsur yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Dan ternyata ramalan itu pun terbukti gitu. Dan yang menemukan malah bukan dia, ternyata yang menemukan bahwa adalah ilmuwan lain gitu. Hal itu membuktikan bahwa keyakinan yang kuat itu kita akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan setelah kita gitu. Nah, dengan izin Allah semua mungkin terjadi dalam semesta ini. Dan dengan keyakinan kita, dengan yakin bahwa Allah ada bersama-sama kita dan diniatkan kita untuk bisa membantu generasi selanjutnya, dengan itu semoga akan dipermudah oleh Allah gitu ya. Dan ada sebuah ayat nih dari Quran surat Al-Mulk ayat 3 yang artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Nah, dari sini kita tahu bahwa unsur-unsur yang ada di alam ini, contoh kecilnya lah, kita di sistem produk unsur ini adalah keseimbangan gitu. Jadi dia dikelompokkan menurut sifatnya, terus menurut kenaikan massa atom relatifnya, kenaikan protonnya, kenaikan jumlah protonnya, kenaikan nomor atomnya. Itu menandakan bahwa yang ada di alam ini adalah seimbang gitu. Dan yang menciptakan itu adalah Allah. Tinggal kita cari tahu. Di surat ini yang terakhir, maka lihatlah berulang-ulang gitu. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Mungkin kamu belum menemukan jawabannya ketika kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang. Tapi seiring berjalannya waktu kamu akan membuktikan bahwa yang ada di dunia ini adalah semuanya seimbang. Dan Allah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini pasti ada manfaatnya. Nah, untuk merefresh kembali ingatan kita, saya ada soal ya. Ini kalian bisa jeda video ini untuk menjawab pertanyaan ya. Nanti saya akan kasih tahu jawabannya di akhir. Nah, itulah jawabannya. Maka benar ya. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, jangan lupa terus belajar, jangan lupa terus bermimpi, jangan lupa terus berusaha, bahwa hidup ini adalah untuk bermanfaat bagi yang lain. Nah, bagaimana? Sudah paham kan? Jika belum paham, teman-teman bisa ulang video ini dan teruslah berkarya, teruslah berusaha, karena kita tidak tahu hasilnya kalau kita tidak berusaha. Cukup sekian pertemuan kali ini, kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.